Kita nanti akan menghadapi Prancis, Mbappe. Resmi, Erick Thohir batalkan Oman. Timnas Indonesia tantang Prancis di FIFA Matchday Juni 2026. John Hartman langsung bawa striker 200 miliar rupiah. Breaking news Timnas Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir akhirnya resmi mengumumkan kabar mengejutkan yang langsung mengguncang publik sepak bola Asia Tenggara setelah jadwal FIFA Matchday Timnas Indonesia kontra Tim Nasional Sepak Bola Oman pada 5 Juni 2026 dipastikan batal total usai situasi konflik Timur Tengah semakin memanas dan membuat Federasi Sepak Bola Oman dikabarkan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Keputusan tersebut langsung diumumkan melalui press conference terbaru yang membuat para pendukung Garuda sempat terkejut karena laga yang sebelumnya sudah hampir dipastikan terlaksana kini resmi di-cancel oleh PSSI demi alasan keamanan dan situasi internasional yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak melaksanakan pertandingan uji coba tersebut. Dalam konferensi pers terbaru itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa pembatalan laga melawan Oman bukan berasal dari keinginan pihak Indonesia, melainkan karena kondisi kawasan Timur Tengah yang sedang tidak stabil, sehingga membuat seluruh agenda perjalanan dan persiapan Timnas Oman menjadi terganggu secara besar-besaran. Bahkan beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pihak Oman sendiri meminta penjadwalan ulang karena mereka tidak bisa memastikan keamanan dan kesiapan skuad untuk berangkat ke Asia Tenggara dalam waktu dekat ini, sehingga PSSI akhirnya mengambil keputusan resmi untuk membatalkan pertandingan FIFA Matchday tersebut demi menjaga kondisi dan fokus Timnas Indonesia menuju agenda besar tahun 2026. Namun yang paling mengejutkan adalah setelah pengumuman pembatalan Oman tersebut, publik langsung dibuat panas setelah Erick Thohir mengunggah foto pertemuannya bersama Federasi Sepak Bola Prancis yang memperlihatkan momen berjabat tangan dan melakukan kerjasama besar antara Indonesia dan Prancis. Unggahan tersebut langsung viral di media sosial karena Erick secara terang-terangan memberikan kode keras bahwa tim nasional sepak bola Prancis akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 sebagai pengganti Oman. Kabar ini langsung membuat publik Asia Tenggara gempar karena untuk pertama kalinya Garuda berpotensi menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia yang dikenal sebagai langganan juara dan tim elit Eropa dengan kualitas pemain bintang kelas dunia. Kerjasama antara Indonesia dan Federasi Sepak Bola Prancis itu juga disebut menjadi langkah besar PSSI dalam meningkatkan level sepak bola nasional karena Indonesia kini mulai dipercaya untuk menghadapi lawan dengan ranking tinggi dunia. Bahkan Erick menyebut bahwa laga melawan Prancis akan menjadi ujian mental sekaligus kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk merasakan atmosfer pertandingan kelas dunia sebelum menghadapi kompetisi internasional besar lainnya. Keputusan tersebut juga memperlihatkan bahwa PSSI kini tidak lagi ingin hanya mencari lawan biasa untuk FIFA Matchday, melainkan mulai berani menghadirkan tim elit dunia demi meningkatkan kualitas permainan dan mental pemain Timnas Indonesia secara keseluruhan. Atmosfer langsung memanas saat kabar resmi kedatangan Kylian Mbappe ke Indonesia mulai beredar kuat. Superstar dunia yang saat ini menjadi ikon sepak bola modern tersebut dikabarkan masuk dalam skuad utama Prancis yang akan dibawa untuk menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 nanti. Kehadiran Mbappe langsung membuat media sosial meledak total karena jutaan fans sepak bola Indonesia akhirnya berpotensi menyaksikan langsung salah satu pemain terbaik dunia bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Bahkan beberapa media luar negeri mulai menyebut bahwa laga Indonesia versus Prancis akan menjadi salah satu pertandingan paling ramai dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara karena antusiasme publik Indonesia terhadap kedatangan Mbappe benar-benar luar biasa. Tiket pertandingan diprediksi akan habis dalam hitungan menit apabila laga tersebut resmi diumumkan oleh kedua federasi, sementara para sponsor dan media internasional juga dikabarkan siap memadati Jakarta demi menyaksikan duel bersejarah tersebut. Tak hanya itu, John Hartman juga dikabarkan langsung bergerak cepat untuk memperkuat skuad Garuda dengan memproses pemain diaspora berkualitas Eropa demi menghadapi kekuatan besar Prancis. Salah satu nama yang paling panas diperbincangkan adalah Michel Bakker yang disebut sedang dalam tahap pendekatan menuju Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa bersama klub elit seperti Atalanta BC, nilai pasarnya yang mencapai ratusan miliar rupiah membuat publik semakin yakin bahwa proyek pembangunan Timnas Indonesia kini benar-benar serius untuk membawa Garuda naik level menjadi kekuatan baru Asia bahkan Asia.
Sementara itu, kabar mengenai potensi duel Indonesia melawan Prancis juga langsung membuat media luar negeri mulai menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang dianggap mengalami lonjakan besar dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, sangat sulit membayangkan timnas Indonesia bisa mendapatkan kesempatan menghadapi tim elit dunia dalam FIFA Matchday resmi. Namun kini berkat kerjasama internasional yang dilakukan PSSI bersama Federasi Sepak Bola Prancis, peluang tersebut mulai terbuka lebar dan membuat nama Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta sepak bola internasional. Atmosfer panas jelang FIFA Matchday Juni 2026 pun dipastikan akan menjadi sorotan besar dunia karena timnas Indonesia bukan hanya menghadapi lawan kuat, tetapi juga sedang membangun generasi emas baru di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan John Herdman yang kini terus berusaha membawa Garuda naik level menuju kekuatan sepak bola Asia. Benar-benar resmi terlaksana, serta Mbappe dipastikan datang ke Indonesia bersama skuad utama Les Blues, maka pertandingan tersebut dipastikan menjadi salah satu laga paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia modern, karena untuk pertama kalinya Garuda akan menghadapi raksasa dunia dengan persiapan matang, pemain diaspora berkualitas, dan dukungan penuh jutaan supporter merah putih di seluruh Indonesia. Breaking news, Erick Thohir dan John Herdman siapkan revolusi besar timnas Indonesia. Berita panas terkini, timnas Indonesia mengambil langkah gila dengan menambah 5 pemain naturalisasi demi melawan raksasa Asia di Piala Asia 2027. Dalam suatu langkah yang sangat berani dan terkesan nekat, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali mengambil keputusan yang tidak biasa demi mempersiapkan tim nasional Indonesia agar bisa tampil maksimal dan bersaing ketat di panggung sepak bola internasional yang penuh persaingan sengit. Menjelang turnamen bergengsi Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi, pelatih kepala timnas Indonesia yang dikenal dengan gaya kepelatihan tegas dan penuh semangat, John Herdman, membuat gebrakan besar dengan mengajukan 5 nama pemain keturunan atau diaspora yang segera diajukan proses naturalisasinya supaya bisa memperkuat skuad merah putih dalam menghadapi kompetisi akbar tersebut. Keputusan strategis dan cukup kontroversial ini muncul sebagai tanggapan langsung dan tak terelakkan dari hasil pengundian fase grup yang memang menempatkan timnas Indonesia dalam satu kelompok yang penuh dengan ancaman dan tantangan besar, yaitu grup F, yang dihuni oleh 3 tim kuat dan syarat pengalaman, yaitu Jepang, Qatar yang menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia yang tak bisa diremehkan, serta Thailand yang selalu menjadi rival berat dan punya sejarah persaingan sengit dengan Indonesia di level regional. Situasi ini tentu memaksa federasi dan staf kepelatihan untuk menyusun rencana yang revolusioner agar skuad timnas tidak hanya sekedar hadir, tapi mampu bersaing dengan kualitas yang mumpuni. Informasi penting dan mengejutkan ini mengenai penambahan amunisi baru yang bisa mengubah peruntungan timnas Indonesia dalam turnamen internasional ini pertama kali dibocorkan oleh salah satu tokoh kunci di lingkaran pemerintah dan sepak bola nasional, yaitu staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nur Korompot, dalam sebuah pengungkapan di pagi hari tanggal 13 Mei 2026. Nur memaparkan dengan jelas bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang merupakan figur sentral dan penggerak utama di balik langkah-langkah besar dalam sepak bola Indonesia, sudah memberikan lampu hijau penuh dan dukungan tanpa batas kepada jajaran administrasi agar segala prosedur dan perizinan naturalisasi pemain bisa dipercepat tanpa ada hambatan birokrasi, sehingga proses tersebut memungkinkan para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan berkontribusi di timnas tanpa menunggu waktu terlalu lama. Permintaan khusus dan instruksi keras dari pelatih John Herdman yang mengguncangkan mental lawan. Masuknya 5 pemain baru berbakat yang berasal dari luar negeri dengan darah keturunan Indonesia bukanlah sekedar permintaan biasa yang diajukan dari pelatih kepala, tetapi merupakan instruksi yang benar-benar strategis dan mendalam dari pelatih asal Inggris yang dikenal sangat disiplin dan berambisi tinggi, John Herdman. Herdman memahami dengan sangat dalam bahwa dengan kondisi grup yang terdiri dari lawan-lawan berat yang secara kualitas jauh di atas rata-rata, timnas Indonesia harus melakukan perombakan total, terutama dalam aspek penguatan kualitas individu pemain agar mampu bertahan dan memberikan perlawanan yang signifikan dalam setiap pertandingan yang akan dilakoninya.
Langkah revolusioner ini juga memperoleh dukungan penuh dan bahkan antusiasme yang tinggi dari Federasi Sepak Bola Indonesia yang memang sedang haus akan prestasi dan target ambisius yang harus dicapai di masa depan. PSSI berharap strategi tambahan amunisi pemain naturalisasi ini tidak hanya sekedar formalitas, melainkan menjadi kunci yang membuka peluang besar bagi timnas untuk lolos dari lubang jarum babak grup, bahkan lebih jauh lagi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu memberikan kejutan besar di tingkat Asia. Hartman yakin bahwa kehadiran pemain baru yang berkelas ini akan membawa angin segar dan menambah daya juang serta kualitas teknis kuat secara menyeluruh. Melalui sebuah unggahan langsung di akun Instagram pribadinya, @nurkorompottalks, pada hari Rabu pagi 13 Mei 2026, Nur membagikan pesan penuh semangat kepada seluruh warga pecinta sepak bola Indonesia. Halo sahabat timnas yang selalu mencintai sepak bola Indonesia, saya ingin berbagi kabar menggembirakan bahwa pelatih timnas kita, John Hartman, telah memasukkan 5 pemain keturunan baru ke dalam daftar skuad untuk persiapan besar Piala Asia 2027. Siapa saja mereka? Tunggu sebentar dan bersiaplah menyambut kejutan besar, ujar Nur dengan nada yang membangkitkan harapan tinggi dari publik. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh konfirmasi langsung dari Ketua Umum PSSI yang menegaskan bahwa seluruh persiapan administrasi dan teknis akan segera dipercepat agar tidak ada hambatan dalam perjalanan pemanggilan dan integrasi para pemain tersebut. Mengingat bahwa timnas Indonesia akan menjalani sejumlah turnamen dan laga penting sebagai bagian dari persiapan menjelang Piala Asia yang dijadwalkan mulai Januari 2027, Erick Thohir berharap kelima pemain naturalisasi ini dapat segera bergabung dengan tim nasional untuk meningkatkan kekuatan dan mental bertanding sekuat secara keseluruhan. Nur Korompot juga menghimbau para pendukung dan masyarakat agar tetap sabar menantikan pengumuman resmi selanjutnya sambil terus memberikan dukungan tanpa henti kepada tim. Prediksi nama-nama pemain diaspora berbakat dan potensial yang siap mengguncang panggung Asia. Meski identitas resmi dari 5 pemain baru yang akan dinaturalisasi ini masih dirahasiakan dengan sangat ketat oleh PSSI untuk menghindari spekulasi yang berlebihan, namun perkiraan dan desas-desus di kalangan penggemar sepak bola tanah air semakin menguat dan menyebar ke berbagai penjuru. Banyak kandidat pemain keturunan yang saat ini tengah berlaga di kompetisi Eropa mulai disebut-sebut sebagai pilihan paling potensial yang bisa mendongkrak kualitas tim nasional. Salah satu nama yang paling sering dikaitkan dalam perbincangan hangat adalah Luke Vickery, yang sebelumnya memang sudah menerima perhatian dan pendekatan intensif dari tim seleksi. Selain itu, ada sosok penyerang muda berbakat dengan insting tajam dalam mencetak gol yang bermain untuk klub VVV Venlo di Belanda, yaitu Dean Zanderbergen, serta pemain depan di lini pertahanan Tristan Goyer yang berasal dari PEC Zwolle dan digadang-gadang akan menjadi fondasi kuat di barisan belakang timnas Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, 2 nama lain yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi dan memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa juga masuk dalam spekulasi, yaitu Jensen Schilt dari Wolfsburg yang dikenal dengan kecepatan dan kontrol bola hebat, serta Pascal Struijk, bek tangguh asal Leeds United yang sepak terjangnya di Liga Inggris menjadikannya sebagai salah satu bek yang paling diperhitungkan secara internasional. Jika Pascal Struijk benar-benar berhasil masuk skuad timnas, maka otomatis lini belakang akan mengalami peningkatan kualitas yang drastis, sehingga timnas dapat bersaing secara profesional dan memiliki standar permainan mendekati kelas dunia. Terlepas dari siapa saja yang nantinya akan secara resmi diresmikan sebagai pemain naturalisasi, harapan besar kini tertuju pada kehadiran mereka yang diharapkan mampu menjawab tantangan berat yang harus dihadapi timnas Indonesia dan menyuntikkan semangat baru dalam perjalanan menuju Piala Asia 2027 yang akan menjadi panggung pembuktian kemampuan sepak bola nasional di mata dunia. Vietnam menggila, satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17, rival tumbang semua. Vietnam melenggang sendirian sebagai Raja ASEAN yang tembus Piala Dunia U17 2026, sementara raksasa lainnya hancur berantakan. Vietnam berhasil mengejutkan dunia sepak bola Asia Tenggara, menjadi satu-satunya negara dari kawasan ASEAN yang mampu menembus ajang bergengsi Piala Dunia U17 tahun 2026. Keberhasilan mereka ini bukan hanya sebuah pencapaian biasa, melainkan sesuatu yang luar biasa, mengingat tingkat persaingan yang sangat ketat dan kompleks yang harus mereka hadapi. Prestasi ini tentu bukan hasil kebetulan semata, melainkan buah dari proses panjang pembangunan tim muda yang konsisten, serta kerja keras tanpa henti yang dilakukan
dilakukan selama bertahun-tahun. Strategi jitu yang diterapkan oleh para pelatih berpengalaman dan manajemen tim yang profesional juga menjadi faktor kunci yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam mengantar Vietnam ke puncak prestasi ini. Kepastian lolosnya Vietnam diperoleh setelah mereka berhasil meraih kemenangan dramatis pada matchday ketiga di fase grup yang digelar pada hari Rabu, 13 Mei 2026, sebuah tanggal yang akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola Vietnam. Momen ini tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Vietnam, tetapi juga membuktikan kesiapan dan kualitas mereka yang mampu bersaing di level internasional yang selama ini didominasi tim-tim kuat dari belahan dunia lain. Keberhasilan bersejarah ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa Vietnam kini telah berhasil mengangkat standar permainan sepak bolanya ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, menandai sebuah era baru yang penuh harapan dan potensi besar untuk masa depan. Lebih dari itu, kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Vietnam sebagai satu-satunya tim wakil ASEAN yang mampu menyelamatkan harga diri kawasan ini dari kehancuran yang lebih dalam, terutama ketika negara-negara lain di kawasan ini justru gagal bersaing dan terseok-seok dalam turnamen tingkat dunia. Dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan sengit tersebut, suasana di stadion benar-benar mencapai puncak tensi, membuat adrenalin para pemain dan penonton merasakan ledakan emosi yang luar biasa. Ketegangan ini terasa hingga ke setiap sudut stadion, dengan para pendukung yang setia memberikan dukungan penuh sambil menahan nafas menunggu hasil akhir pertandingan. Timnas Vietnam menunjukkan permainan yang penuh semangat, berhasil menaklukkan tim tangguh dari Uni Emirat Arab dengan skor tipis namun sangat menentukan, yakni 3-2. Sebuah hasil yang mengukir sejarah sekaligus menunjukkan kualitas permainan yang matang. Gol-gol yang tercipta dalam laga ini bukan hanya hasil dari strategi jitu yang matang dan terencana yang diterapkan oleh pelatih, tetapi juga merupakan buah dari kerja keras tanpa kenal lelah, ketangguhan fisik yang luar biasa, dan semangat juang membara yang ditunjukkan oleh para pemain muda Vietnam. Mereka memperlihatkan determinasi tinggi yang tak tergoyahkan hanya demi memenangkan pertandingan penting yang menjadi penentu masa depan tim mereka. Dengan tambahan 3 poin sangat penting ini, Vietnam berhasil mengumpulkan total 6 poin yang membuat mereka kokoh berdiri di puncak klasemen grup C, mengungguli beberapa tim kuat lain yang menjadi pesaing utama mereka dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Kemenangan ini bukan hanya menjadi tiket emas yang membuka jalan menuju babak perempat final Piala Asia U17, tetapi juga secara otomatis memastikan bahwa Vietnam melangkah ke panggung besar Piala Dunia U17 2026. Kesuksesan ini mengukir prestasi gemilang yang amat membanggakan, sekaligus meninggalkan rekan-rekan sejawatnya dari ASEAN dalam kekecewaan yang sangat mendalam yang sangat sulit untuk disembunyikan, sebuah kenyataan yang mendorong mereka untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Sebuah kenyataan yang begitu menyakitkan dan sekaligus harus diterima dengan penuh lapang dada oleh para pendukung sepak bola ASEAN adalah fakta bahwa Vietnam berdiri sendirian sebagai juara dari kawasan ini di ajang Piala Dunia U17 2026. Sementara itu, 3 tim kuat lainnya dari ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, dan Myanmar, justru mengalami kehancuran total dan harus rela mengakhiri perjalanan mereka lebih awal, yakni terhenti langkahnya di fase grup tanpa mampu melaju lebih jauh ke babak berikutnya. Kegagalan tragis yang dialami oleh 3 tim tersebut jelas memupus harapan besar yang selama ini diusung ASEAN untuk tampil lebih kompetitif dan mengharumkan nama kawasan di turnamen internasional bergengsi. Keputusan dan hasil yang sangat jauh dari ekspektasi publik, pemerhati, dan komunitas sepak bola di negara-negara tersebut membuat mereka harus menyesali berbagai faktor serta kondisi yang menyebabkan kegagalan mencapai target babak perempat final. Hasil ini juga menjadi pukulan berat yang mendorong evaluasi mendalam terkait pembinaan, strategi, dan persiapan tim masing-masing di masa depan agar tidak terulang kegagalan serupa. Momen pahit dan sangat mengecewakan ini terlihat begitu jelas dari performa mengkhawatirkan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia selama fase grup. Pada awalnya, Indonesia sempat membuka harapan besar dengan keberhasilan mereka menaklukkan tim kuat Cina dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan pembukaan. Sebuah hasil yang memberikan angin segar dan optimisme tinggi bagi para pendukung serta pengamat sepak bola di tanah air. Namun setelah kemenangan awal tersebut, Indonesia justru mengalami penurunan performa secara signifikan
yang membuat mereka mengalami kejatuhan luar biasa dengan kekalahan beruntun memalukan yang dialami dari dua lawan berat, yaitu Qatar dan Jepang. Kekalahan demi kekalahan tersebut secara dramatis menjungkir balikan situasi, sehingga tim Garuda Muda ini harus rela mengubur mimpinya yang selama ini ditimbun penuh harapan untuk melaju ke babak perempat final. Pada akhirnya mereka harus puas menempati posisi ketiga di klasemen grup, dengan peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya terbuka sangat kecil, bahkan hampir tertutup rapat, sebuah hasil yang meletik motivasi mereka untuk berbenah secara menyeluruh. Taklah kalah memilukan adalah nasib yang harus diterima oleh tim Myanmar dan Thailand yang selama kompetisi ini berlangsung tidak pernah sekalipun mencicipi rasa kemenangan. Dua kekalahan beruntun yang mereka alami sejak awal turnamen sudah memberikan gambaran jelas bahwa dua tim ini berada dalam posisi yang sangat kritis, mengalami tekanan psikologis yang luar biasa berat, serta belum mampu menunjukkan performa terbaiknya sesuai harapan. Pada pertandingan terakhir fase grup, mereka hanya mampu bermain dengan hasil imbang yang hambar, yaitu berbagi 1 poin tanpa ada semangat kemenangan yang mampu mengangkat moral serta motivasi tim. Meskipun Thailand mendapat keuntungan posisi ketiga karena unggul selisih gol yang sangat tipis dibandingkan Myanmar, fakta tersebut sama sekali tidak mengubah kenyataan pahit bahwa kedua tim ini harus rela angkat koper lebih awal, meninggalkan turnamen dengan rasa kecewa yang mendalam. Keadaan ini menuntut mereka untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan melakukan perbaikan signifikan agar bisa bangkit di masa depan, memperbaiki sistem pembinaan, dan menyiapkan strategi yang lebih matang untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Sementara itu, Vietnam terus menunjukkan semangat yang menggembur-gembur dan fokus yang tak tergoyahkan di setiap pertandingan yang mereka jalani. Selama kompetisi berlangsung, tim berjuluk Golden Star Warriors ini bersiap dengan penuh strategi matang dan persiapan maksimal menghadapi lawan berat di babak perempat final, yaitu Australia, dalam pertandingan yang diyakini akan sangat menentukan masa depan serta arah perkembangan sepak bola muda mereka ke depan. Pertarungan yang akan berlangsung nanti bukan hanya sekedar duel biasa di lapangan hijau, melainkan juga menjadi ajang pembuktian diri yang sangat penting bagi Vietnam bahwa mereka benar-benar layak menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhak mengangkat kepala dan bersaing secara serius di kancah dunia Piala Dunia U17 2026. Lebih dari itu, pertandingan ini menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan pesat yang telah mereka raih berkat kerja keras dan dedikasi selama beberapa tahun terakhir, membuat dunia mulai melirik potensi besar negara ini dalam pengembangan sepak bola muda. Kesempatan ini pun sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Asia Tenggara dan internasional. Keberhasilan spektakuler yang diraih oleh Vietnam ini ibarat tamparan keras yang mengguncangkan fondasi sepak bola di negara-negara tetangga yang hingga kini gagal mempertahankan reputasi dan ambisi mereka di tingkat internasional. Apabila ditinjau dari perspektif yang lebih luas dan mendalam, pencapaian luar biasa Vietnam ini memperlihatkan jurang sangat lebar yang nyata memisahkan mereka dari negara-negara ASEAN lainnya, terutama dalam hal kematangan taktik bermain, kesiapan mental para pemain muda, serta pemahaman mendalam terhadap disiplin bertanding di tingkat internasional. Ketiga aspek ini kerap menjadi pembeda utama antara kemenangan dan kekalahan dalam kompetisi yang berskala global. Hal ini menjadi kajian penting dan tantangan besar bagi negara-negara ASEAN lainnya yang ingin bangkit dan bersaing secara serius di kompetisi dunia, mendorong mereka untuk menyesuaikan diri.